Di sini ada 3 telur. Telur yang pertama ini adalah telur yang bentuknya bulat, ya, bulat membulat dia. Telur yang kedua ini telurnya lonjong, cenderung lebih memanjang. Kemudian telur yang ketiga ini juga sama, telurnya bulat seperti telur ini. Tapi yang membedakan telur ini adalah telur yang sudah tidak fresh. Cirinya begitu kita pegang, terus kalau kita goyangkan seperti ini, akan terdengar bunyi pantulan seperti bola yang memantul. Kemudian untuk telur yang kurang fresh ini nanti akan saya coba pecahkan dan bisa dibandingkan dengan 2 telur yang segar lainnya. Oke, kita tinggalkan telur yang tidak fresh ini. Untuk telur yang fresh itu biasanya kalau kita goyangkan itu tidak terdengar bunyi pantulannya. Jadi tidak ada ya, dia masih senyap. Nah, yang membedakan 2 telur ini adalah saya lebih menyarankan bila menggunakan telur khususnya untuk cake, itu pilihlah telur yang bentuknya seperti ini ya, bulat dan cenderung lebih membola seperti ini dibandingkan dengan telur yang melonjong. Nah, alasannya adalah telur yang lebih bulat ini memiliki kuning telur yang lebih berat dibanding dengan telur yang bentuknya lonjong. Dengan kuning telur yang berat, otomatis gramnya akan naik saat kita menimbang telur. Jadi kita tidak perlu nambahin telur lagi gitu. Karena kuning telurnya berat, otomatis telurnya lebih besar. Kalau kita menggunakan telur yang lonjong, itu kuning telurnya lebih ringan. Sehingga misalnya dalam resep ditulis jumlah telurnya adalah 6. Itu kalau kita gunakan kisaran yang sama 20 gram per kuning telur, berarti kita butuh sekitar 120 kuning telur. Nah, kalau telurnya lonjong semua seperti ini putih telurnya yang banyak, tapi kuning telurnya ringan, otomatis kita harus nambah telur lagi. Oke, sekarang kita akan coba pecahkan kuning telurnya.
Nah, ini bisa dilihat ada 3 jenis telur. Nah, telur yang ini dan yang ini warnanya sama ya, kuning ke jingga, sedangkan yang ini sedikit lebih pucat dia. Jadi warnanya sudah turun tonnya ke bawah, jadi dia tidak seterang 2 telur ini. Ini karena telurnya sudah tidak fresh, biasanya warnanya seperti ini. Kita lihat langsung, ini warnanya beda. Ini ya, kuning telurnya. Ini sudah kurang segar ya, putih telurnya juga sudah encer. Ini kalau kita angkat ini gampang banget. Seperti ini sudah tidak segar ya, dia tidak kental, kurang kental ini. Seperti ini. Kalau untuk telur yang segar ini ya, kita lihat bentuknya masih bulat bagus. Kemudian kalau kita angkat, nah cenderung lebih kental seperti ini. Putih telurnya masih sangat kental ya. Ini juga sama, ini kental ya, dan mudah dipisahkan. Jadi antara kuning dan putihnya itu gampang dipisah. Warnanya lebih bulat seperti ini, lebih tinggi. Dan kuning telur yang segar biasanya tidak mudah pecah ya, tidak mudah sobek selaputnya ini. 2 jenis telur ini cocok untuk penggunaan cake yang tidak menggunakan emulsifier atau sistem pengocokannya pisah telur antara putih dan kuningnya. Nah, kalau mau tetap menggunakan ini tuh boleh saja, asalkan kualitas telurnya masih bagus, dalam artian dia tidak busuk ya. Jadinya kalau mau menggunakan telur yang seperti ini sebaiknya menambahkan emulsifier di dalamnya, sehingga dibantu pengocokannya dan hasil akhirnya adonan putihnya itu mau kental berjejak begitu. Alangkah baiknya menggunakan telur yang usianya kurang dari 5 hari, sehingga kualitas telurnya masih bagus, masih segar, masih kental. Jadi kalau kalian menggunakan jenis cake yang tidak perlu emulsifier, ini sangat cocok ya, ketimbang menggunakan telur yang kualitasnya di atas 5 hari usianya. Itu sangat tidak bagus untuk digunakan untuk jenis cake yang tidak menggunakan emulsifier. Ya, sekian tips dari saya hari ini. Semoga ini bisa membantu untuk teman-teman yang bingung kualitas telur yang bagus untuk cake itu seperti apa. Kira-kira gambaran dasarnya seperti ini. Semoga bisa menambah sedikit pengetahuan. Mohon maaf bila kurang lengkap. Untuk teman-teman yang punya saran lain atau tips-tips lain, mungkin bisa dituliskan di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, sampai ketemu di tips saya berikutnya. Bye bye.